Persidangan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua memasuki pemeriksaan saksi mahkota. Dua terdakwa dihadirkan sebagai saksi untuk ex-petinggi Biro Paminal Polri, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Marcel, apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan kali ini? Ya, Vera, pada sore hari ini untuk persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi bagi terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria baru saja selesai kurang lebih pukul 4:30 sore tadi dan pada saat ini majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel tengah rehat terlebih dahulu untuk nantinya sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat ini akan dilanjutkan dengan persidangan untuk terdakwa lain, yakni untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, masih untuk kasus ataupun perkara obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan atas tewasnya Brigadir Yosua. Kalau kita mereview terkait dengan berjalannya persidangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tadi, memang nampak terdengar tidak ada fakta-fakta baru yang sebetulnya terungkap dalam persidangan ini, tetapi tetap saja ada sejumlah penegasan-penegasan dari jaksa penuntut umum, dari majelis hakim ataupun dari tim kuasa hukum terdakwa untuk memastikan setiap keterangan dan fakta-fakta persidangan yang sudah terbuka sebelumnya ini cocok atau tidak ditemukan adanya perbedaan-perbedaan yang dapat mengaburkan fakta. Dan kalau kita melihat tadi berjalannya persidangan ini, apa yang disampaikan oleh para saksi yang merupakan saksi mahkota atau terdakwa Cuk Putranto dan Irfan Widianto, mereka memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan cukup konsisten dengan bagaimana konstruksi ataupun dakwaan yang sebelumnya sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum ataupun yang sudah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya dalam persidangan kali ini. Misalnya tadi yang disampaikan oleh para saksi ini adalah bagaimana mereka menerima sejumlah perintah atau arahan seperti dari atasan mereka, misalnya dari Irfan Widianto yang diminta oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV yang berada di dekat TKP Duren 3, yang kemudian ia terjemahkan perintah dari Agus Nurpatria ini adalah untuk mengganti DVR CCTV yang berada di posko Komplek Polri Duren 3 tersebut. Dan terkait dengan kesaksiannya itu tadi sudah disampaikan bantahan dari terdakwa Agus Nurpatria yang menyebut bahwa ia tidak memberikan perintah secara lisan untuk mengganti DVR CCTV, melainkan yang dimintanya adalah untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV yang berada di sekitar Komplek Polri Duren 3 tersebut. Dan kemudian juga tadi ada pernyataan dari Cuk Putranto sebagai saksi. Ia menyampaikan bahwa ketika DVR CCTV tersebut sudah diamankan atau diganti oleh Irfan Widianto, kemudian ia Cuk meminta DVR CCTV tersebut dari Irfan Widianto karena ia merasa bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai asisten pribadi Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV tersebut yang diduganya adalah sebagai barang bukti atas suatu kejadian yang terjadi di dalam rumah dinas Verdi Sambo, yang pada saat itu ia sudah mendengar bahwa ada peristiwa tembak-menembak antara dua anggota Polri, meskipun ia tidak melihat langsung bagaimana terjadinya perkara tersebut. Terkait dengan kasus obstruction of justice ini, selain persidangan yang tadi sudah selesai digelar untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan persidangan bagi terdakwa Arif Rahman Arifin, yang mana dijadwalkan ada pemeriksaan dua orang saksi. Yang pertama adalah saksi ahli Puslap 4 atau agenda mendalami keterangan dari ahli Puslap 4, kemudian juga ada permintaan ataupun pendalaman dari ahli Undang-Undang ITE. Kalau kita mengutip pernyataan dari kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin bahwa dihadirkannya ahli Undang-Undang ITE ini adalah untuk menguji materi dari dakwaan yang sudah disusun oleh jaksa penuntut umum, di mana salah satu pasal yang kemudian dikenakan ini adalah terkait dengan Undang-Undang ITE. Demikian Vera, kita nantikan bersama berjalannya persidangan sore hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumondo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.